Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Mudisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai bulan Ramadan, selepas kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, tentu setiap kita mengharapkan perjumpaan dengan Idul Fitri, yakni sebuah keadaan di mana jiwa kita kembali dalam keadaan yang suci. Namun pertanyaannya adalah, bisakah kita meraih Idul Fitri? Bisakah kita selepas Ramadan ini jiwa kita berada dalam keadaan yang suci? Tergantung bagaimana kualitas daripada puasa kita. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi lebih daripada itu, yakni kita melaksanakan serangkaian amal ibadah di dalamnya. Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sahabat Mudisa yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis dari Nabi SAW, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, melainkan kita harus melaksanakan serangkaian ibadah di dalamnya untuk menambah pahala di bulan Ramadan. Oleh karena itu, orang yang nantinya berhak mendapatkan Idul Fitri adalah orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan karena dia mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Idul Fitri adalah milik orang-orang yang iktikaf. Idul Fitri adalah milik orang-orang yang tadarus Al-Quran. Idul Fitri adalah milik orang-orang yang gemar melakukan infak, sedekah, zakat pun dia tunaikan. Itu adalah orang-orang yang mengindahkan bulan suci Ramadan. Sehingga jelas sampai di sini bahwa Idul Fitri bukan milik orang-orang yang mengotori indahnya bulan suci, bukan milik orang-orang yang enggan berpuasa di bulan Ramadan, bukan milik orang-orang yang enggan menunaikan tarawih, bukan milik orang-orang yang enggan melakukan iktikaf dan serangkaian amalan-amalan tambahan di bulan Ramadan. Sahabat Mudisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bisa melaksanakan serangkaian ibadah di bulan puasa ini, mudah-mudahan kita bisa meraih Idul Fitri. Berbicara tentang Idul Fitri, terdapat serangkaian hikmah di dalamnya. Idul Fitri tidak hanya sekedar mempertemukan saudara-saudara kita yang jauh dalam forum yang disebut sebagai silaturahmi, tetapi lebih daripada itu, Idul Fitri adalah sarana, momentum yang tepat untuk saling bermaafan. Perihal bermaafan ini, mari kita mulai kulturnya, kita mulai budayanya dari keluarga terkecil kita. Orang tua memberi maaf kepada anaknya, anak meminta maaf kepada kedua orang tuanya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan bersusah payah, dalam keadaan lemah dengan sangat lemah. Oleh karena itu, Idul Fitri merupakan momentum yang tepat, saat yang pas antara anak dengan kedua orang tuanya saling memohon maaf. Bisa kita bayangkan, ibu yang disebut oleh Al-Quran merupakan orang yang mengandung kita, bersimbah darah, lalu kemudian ibu juga nyawa taruhannya pada saat melahirkan kita. Maka saat itu hendaknya anak memohon maaf kepada kedua orang tuanya, utamanya adalah ibu kita.
Dengan demikian, mudah-mudahan Idul Fitri bisa kita raih. Idul Fitri kita bisa memperoleh hikmah di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan pada saat Idul Fitri kita berhak untuk meraih menjadi orang-orang yang suci, yakni orang-orang yang berada dalam keadaan fitrah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.